Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Fajri Saputra. NIM terakhir saya yaitu 40128. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari object detection saya. Di sini saya menggunakan eh, dataset yaitu dataset safety helmet dan reflective jacket. Di sini kita akan mendeteksi yaitu adanya safety helmet dan reflective jacket dari kerja konstruksi. Di sini seperti yang bisa kita lihat, di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle, di mana ada total image for train 7.350, total annotation-nya juga 7.350, dan di sini juga terdapat total dari dataset kita. Lalu lanjut saja ke codingannya di sini. Nah, seperti biasa di sini kita import kebutuhan, lalu untuk ininya datasetnya dari Kaggle, lalu kita buat data source data awalnya. Nah, setelah itu kita tentukan datasetnya dari rootnya untuk mengambil datanya, yaitu YOLO. Saya di sini menggunakan YOLO V8, jadi kita membutuhkan dalam bentuk YAML. Setelah kita ubah jadi bentuk YAML, di sini juga saya menggunakan beberapa kelas, yaitu untuk 0 yaitu safety helmet, dan untuk 1 itu reflective jacket atau bisa dibilang vest untuk pekerja konstruksi. Di sini saya membuat fungsi show random image with label, di mana di sini uh, image biasa saya gabungkan dengan label. Jadi hasilnya berupa image dan dia terdapat sebuah bounding box. Lalu juga saya di sini membuat random image, ini pure kita menunjukkan random image. Nah, ini untuk contoh image-nya untuk trainingnya di sini seperti yang bisa kita lihat. Nah, ini untuk visualisasi dari trainnya kita gabungkan dengan bounding box-nya, di mana 0 ini helmetnya dan 1 itu reflektif jaketnya. Terus di sini juga ada validasi image-nya, ini contoh validasi image-nya. Dan di sini juga ada yang sudah digabungkan juga dengan labelnya. Dan di sini saya menggunakan model YOLO V8, di mana di sini untuk hyperparameternya, di sini saya menggunakan 20 epoch dan image size-nya 640, dan batch size untuk menggunakan jumlah size-nya yaitu saya menggunakan 16 dan workers-nya 2. Dan begini adalah hasil ketika kita running. Di sini saya hanya menggunakan 20 epochs dan image size-nya itu 640 untuk train, dan begitu juga 640 untuk validasi. Di mana ini ada per epochnya. Di sini saya juga ngeprint dari MAP per epoch. Jadi di sini yang dari yang kita bisa lihat yaitu untuk MAP per epoch, di mana dia ada sedikit penurunan untuk epoch kedua, namun terjadi peningkatan bounce back lagi untuk epoch ketiga dan begitu pun seterusnya, di mana didapatkan bahwa hasil akhirnya yaitu ketika mencapai 20 epoch dia mencapai MAP yaitu 0,961 dan MAP untuk yang 5095 yaitu 0,76, di mana menurut saya cukup baik untuk yang MAP yang 50. Di sini juga saya menggunakan recall-nya di mana 0,902 serta DFL loss-nya yaitu 0,927, di mana per epoch-nya terlihat semakin naik untuk DFL loss-nya, dan juga CL loss-nya di mana kita bisa lihat untuk yang DFL loss-nya maksud saya yaitu menurun dari per epoch-nya, dan untuk CLS loss-nya seperti kita bisa lihat itu menurun tiap epoch-nya, dan begitu pun juga box loss-nya. Dan di sini di mana ada model summary yang kita lakukan, yaitu di mana untuk all kelasnya yaitu MAP-nya cukup tinggi, dan juga safety helmet dari setiap kelasnya yaitu safety helmet dan reflective jacketnya juga cukup tinggi untuk MAP-nya. Lalu di sini saya coba untuk mematrikskan yaitu untuk dataset bagian validasinya di sini, dan kita didapatkan hasil di mana metric prediction-nya untuk yang precision-nya yaitu 0,927, recall-nya 0,9, dan MAP-nya 0,950-nya MAP 50-nya 0,96, dan juga MAP 5095-nya 0,76, dan fitness-nya itu 0,76.
untuk 20 epoch. Lalu ini untuk data tesnya, yaitu juga didapatkan hasil yang lumayan tinggi, yaitu 0,95 untuk MAP50 dan untuk yang satunya yaitu 0,75. Begitupun dengan semua kelasnya saya kira cukup tinggi. Lalu di sini juga saya memetakan rata-rata dari setiap precision dan recall-nya di mana ini cukup tinggi. Lalu di sini saya coba langsung saja untuk dimasukkan kepada data tesnya. Dan ini seperti bisa kita lihat ketika saya memunculkan satu data tesnya, di mana dia cukup tinggi untuk confidence score-nya untuk safety helmet dan juga untuk reflective jacketnya. Dan ini untuk saya eh, kasih lihat juga untuk 10 image-nya di mana ini semua cukup tinggi dan bisa mendeteksi dengan sangat baik. Dan untuk yang kedua yaitu saya coba implementasikan dalam bentuk video. Jadi untuk yang video saya download dari YouTube dan saya coba running modelnya saya, di mana yang bisa kita lihat di sini dari video YouTube dia cukup baik dalam mendeteksi objek-objek tersebut, di mana confidence score-nya juga tinggi, menyentuh 0,9 juga, dan ini salah satu video dan ini adalah video yang lain. Ya, di sini di mana dia cukup baik dalam mendeteksi objek tersebut. Itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.